Karena Choi adalah seorang pria yang rajin berlatih yoga selama bertahun-tahun lamanya, dia memanfaatkan kelenturan tubuhnya itu untuk bisa menemukan solusi kabur dari penjara. Pada awal cerita, Choi sengaja meminta sebotol kecil minyak pijat untuk tubuh kepada salah seorang sipir di sana dengan alasan untuk dia gunakan sebagai minyak pijat. Namun, keesokan harinya, ternyata dia memanfaatkan minyak itu untuk melumasi seluruh tubuhnya. Kemudian karena kelenturan tubuhnya yang sudah terlatih selama bertahun-tahun itu, Choi berhasil menyusup ke dalam lubang makanan yang hanya berukuran 6 kali 17 inci saja. Dan uniknya, aksi gila ini, Choi lakukannya hanya dalam hitungan 34 detik. Penjara adalah sebuah tempat di mana para manusia mendapat hukuman kurungan selama beberapa waktu dengan tujuan agar para manusia yang sudah melakukan tindak kriminal tersebut bisa menebus kesalahannya dan dapat memperbaiki hidupnya agar lebih baik. Namun pada kenyataannya, banyak juga kasus di mana sebuah penjara tidak memberikan efek jera sedikit pun kepada para tahanannya, malah justru semakin membuat beberapa tahanan menjadi semakin liar dan susah untuk dikendalikan. Banyak juga di antaranya yang berani dan tega untuk mencelakai atau membahayakan nyawa rekan-rekan sesama tahanan lainnya. Di beberapa penjara di dunia, memang ada didapati penjara-penjara yang memiliki sistem kehidupan yang mengenaskan, serta para tahannya sering mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi, baik dari sesama tahanan ataupun perlakuan dari para sipir penjara. Kasus-kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan lainnya juga didapati sering terjadi di beberapa penjara di dunia. Pastinya hal itu membuat para tahanan menjadi rela untuk melakukan beragam cara agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi itu. Adapun di antaranya, ada yang nekat untuk melakukan pelarian alias kabur dari penjara, hingga ada beberapa di antaranya menjadi sangat terkenal karena tindakannya itu. Dan bahkan ada yang sampai membuat banyak pihak kepolisian menjadi kewalahan dan frustasi dalam upaya pencegahan tindakan uji coba kabur itu. Berikut ini adalah kisah dari narapidana terkenal Choi Gap-bok atau The Korean Houdini yang berhasil kabur dari penjara. Choi Gap-bok adalah seorang tahanan kriminal yang berasal dari Korea, di mana dia terkenal sangat sering untuk mencoba kabur dengan melakukan aksinya yang bisa dibilang menakjubkan, yaitu keluar dengan melalui dari lubang makanan pada pintu sel. Choi yang pada saat itu berusia 50 tahun, berhasil ditangkap untuk kesekian kalinya karena terlibat dengan kasus perampokan pada sebuah toko. Karena Choi adalah seorang pria yang rajin berlatih yoga selama bertahun-tahun lamanya, dia memanfaatkan kelenturan tubuhnya itu untuk bisa menemukan solusi kabur dari penjara. Pada awal cerita, Choi sengaja meminta sebotol kecil minyak pijat untuk tubuh kepada salah seorang sipir di sana dengan alasan untuk dia gunakan sebagai minyak pijat. Namun, keesokan harinya, ternyata dia memanfaatkan minyak itu untuk melumasi seluruh tubuhnya. Kemudian karena kelenturan tubuhnya yang sudah terlatih selama bertahun-tahun itu, Choi berhasil menyusup ke dalam lubang makanan yang hanya berukuran 6 kali 17 inci saja. Dan uniknya, aksi gila ini, Choi lakukannya hanya dalam hitungan 34 detik. Aksi dari Choi yang tergolong cerdik dan mulus ini membuat para sipir penjara menjadi heran, karena di keesokan hari Choi sudah didapati tidak lagi di dalam kamar selnya dengan tanpa meninggalkan satu gejala perusakan sarana sama sekali. Aksi terkenal dari Choi ini tentu saja sangat menggemparkan masyarakat luas. Dan sampai-sampai banyak media massa di Korea yang menjuluki Choi sebagai Houdini dari Korea. Namun beruntungnya, Choi berhasil ditangkap kembali setelah selang waktu 6 hari pencarian.
Kemudian Choi kembali dimasukkan ke dalam kamar sel yang memiliki slot makanan yang berukuran sangat kecil dengan tujuan agar Choi tidak bisa kabur lagi dari penjara. Jika kalian pernah melihat film yang menampilkan adegan seorang narapidana kabur dengan menggunakan rangkaian kain spray yang saling diikat hingga menjadi seutas tali, maka tindakan itu memang benar pernah dilakukan oleh seorang tahanan kriminal bernama Jack Shepard. Dia adalah seorang tahanan yang hidup pada era abad 18 dan yang membuatnya sangat tenar serta dibicarakan banyak orang adalah beragam aksi akaburnya yang banyak mengilhami film-film di seluruh dunia. Pada masa itu, kamar sel Jack Shepard adalah kamar sel yang hanya terdiri dari tembok saja, dengan tanpa memiliki jendela satupun. Kemudian aksi gila pertamanya adalah dengan upaya membobol tebalnya tembok penjara, yang pastinya hal itu menimbulkan suara yang bising, sehingga otomatis menarik perhatian para penjaga penjara. Aksi gila pertamanya itu berujung pada kegagalan, si Jack pun kembali ditangkap dan kembali dijebloskan ke penjara. Namun, yang gilanya lagi, kali ini Jack berhasil mendobrak sebuah jendela yang dibuat besi, kemudian dia menuruni tingginya tembok penjara dengan menggunakan rangkaian kain spray yang diikat menjadi satu hingga menyerupai seutas tali. Namun sayangnya, Jack lagi-lagi harus gagal di dalam upayanya kali ini. Si Jack kemudian kembali ditempatkan di sebuah kamar sel, namun kali ini dilengkapi dengan penjagaan yang sangat ketat. Kaki serta tangan Jack sengaja dirantai agar tidak bisa kabur lagi. Namun, pada suatu hari, Jack secara tidak sengaja menemukan sepotong kawat usang dan dia memanfaatkannya untuk mencongkel gembok dari rantai yang membelenggu dirinya itu. Untuk kesekian kalinya, Jack berhasil kabur dengan menerobos sebuah cerobong asap di penjara tersebut. Si Jack berhasil menjebol 6 buah pintu yang berlapis, lalu melompat keluar tembok, serta melompat atap-atap rumah penduduk, serta menghilang di gelapnya malam. Namun, lagi-lagi Jack harus tertangkap untuk kesekian kalinya. Namun kali ini pihak berwenang memutuskan bahwa Jack harus dihukum mati. Pada hari eksekusinya, acara itu dihadiri hampir setengah warga kota London, yang mana itu mencerminkan betapa tenar dan terkenalnya si Jack itu, yaitu sebagai seorang spesialis lolos dari penjara yang tidak kenal menyerah. Pada era tahun 1930-an, ada seorang pria asal Jepang bernama Yoshi Shiratori yang berhasil ditangkap oleh polisi setempat karena dia dicurigai telah melakukan pembunuhan dan sejumlah pencurian. Namun pada awal tahun 1936, Yoshi berhasil lolos dari penjara Aomori, yaitu dengan menggunakan seutas kawat yang dia pakai untuk mengambil kunci gembok. Namun dia bisa segera ditangkap, dan setelah itu dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, lagi-lagi beberapa tahun kemudian, dia berhasil meloloskan diri kembali dari sebuah penjara yang bernama Akita. Pada saat itu Yoshi menyusup melalui ventilasi udara yang kemudian dia tertangkap kembali setelah 2 tahun berhasil lari dari kejaran polisi. Di tahun 1944, Yoshi kembali merencanakan pelarian diri. Kali ini dia memanfaatkan pecahan mangkuk makan sebagai alat bantu untuk melepas borgolnya, dan untuk kesekian kalinya, Yoshi berhasil lolos dari penjara. Namun pelarian Yoshi tidaklah lama, karena setelah masa Perang Dunia Kedua usai, dia ditangkap kembali di pertengahan tahun 1946. Kemudian pihak pengadilan Sapporo memutuskan untuk menghukum mati Yoshi. Sembari menunggu hari eksekusinya, Yoshi kembali merencanakan pelarian diri lagi dengan cara menggergaji lapisan papan lantai kamar selnya, yaitu memakai lempeng logam tajam. Kemudian dia berhasil lolos dari penjara itu dengan menggali tanah dengan menggunakan sebuah mangkuk makan.
Pada saat menginjak usia 41 tahun, Yoshi merasa jera dengan aksinya itu, sehingga pada akhirnya dia mengaku dan menyerahkan diri kepada seorang polisi. Pada saat itu, entah karena alasan apa, Yoshi diampuni dan dibebaskan di tahun 1960. Itulah beberapa kisah heroik para narapidana yang berhasil kabur dari penjara, yang bahkan dari beberapa kisahnya menginspirasi perfilman dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video menarik lainnya.